Selamat malam Mbak Aviani dan juga narsum yang lain. Ya, terima kasih Pak Hendra sudah hadir di Top Issue pada malam hari ini dan juga kami menghadirkan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Bapak Surya Pratomo. Mas Tommy, selamat malam. Selamat malam, Afi. Baik, kami akan sedikit merekap perkembangan terkini. Pemirsa, hasil pemeriksaan Polda Jabar, sindikat perdagangan bayi ini sudah beroperasi sejak tahun 2023. Para tersangka setidaknya telah menjual 25 bayi. Bayi didapat sindikat dengan membawa yang telah lahir maupun membuat kesepakatan pembayaran sejak bayi masih dalam kandungan. Satu bayi dijual antara 10 juta rupiah hingga 16 juta rupiah. Dari Jawa Barat, bayi dibawa ke Pontianak, Kalimantan Barat dan dirawat oleh pengasuh. Pengasuh ini dibayar 2,5 juta rupiah. Di Pontianak, inilah sindikat membuat identitas bayi. Orang tua palsu dipakai agar bayi bisa mendapat kartu keluarga dengan biaya 5 juta rupiah. Setelah semua dokumen lengkap, bayi dibawa ke Jakarta dan diterbangkan ke Singapura, menurut keterangan para tersangka. Dari 25 bayi yang dijual, bayi 12 laki-laki dan 3 perempuan berusia antara 5 sampai 14 bulan sudah dikirim ke luar negeri, yakni Singapura. Baik, saya akan langsung tanyakan kepada Humas Polda Jabar, Pak Hendra, sejauh ini apa update-nya? Benarkah ada tersangka terbaru, tersangka ke-14 dari sindikat ini, Lili, bernama Lili alias Popo, tertangkap di Singapura, dikatakan sebagai otak sindikat. Apakah terkonfirmasi? Baik Mbak Avi, jadi apa yang disampaikan Mbak Avi tadi itu benar. Jadi ada dua tersangka yang memang menjadi pentolan dalam sindikat ini, yaitu saudari Lili alias Apo, yang pada saat kemarin dari Singapura dia mendarat ke Jakarta Soekarno-Hatta. Setelah itu kita sudah kerjasama dengan imigrasi dan imigrasi menyampaikan informasi kepada kami sehingga tim kami dari Polda Jabar di Reskrim langsung menangkap yang bersangkutan. Nah, di sini adalah merupakan dari keterangan saksi, keterangan tersangka ya bahwa memang saudari Lili alias Popo ini merupakan otak daripada jaringan ini. Dan demikian juga untuk yang memasukkan dokumen, mencari orang tua palsu, kemudian juga mencarikan orang tua adopsi ini bekerjasama dengan Popo dan Lili ini, yaitu saudari AH ya alias LSH. Ini merupakan sindikat yang teratas berdasarkan keterangan dari mereka. Dan dari hasil informasi juga kami kan sudah saya sampaikan kemarin kita berangkat kembali ke Kalimantan Barat, utamanya Pontianak, di mana kita tim kemarin bagi dua ya, berkoordinasi dengan di Hubinter dan juga imigrasi dan juga yang ada di Singapura, dan kita bagi lagi yang ke Pontianak kemarin untuk mencari dokumen-dokumen, karena dari keterangan yang di awal tadi itu hanya 7 menjadi 25 ini, kita otomatis akan ada PR lagi siapa identitas di 25 ini. Nah, setelah kita update ke sana, eh, kita mendapatkan beberapa keterangan dan juga dokumen-dokumen yang sempat tertinggal di rumah penampungan, rumah singgah, dan juga eh, rumah di mana untuk mencari identitas orang tua palsu tadi itu dan sebagainya. Ya. Dalam waktu dekat insya Allah kami juga akan menambah jumlah tersangka baru. Semoga ini dalam penyidikannya kita juga intensif, Mbak Afi ya, dan kita mohon doa restu dari seluruh warga masyarakat ya, para tokoh-tokoh bahwa kasus ini segera terungkap sehingga kita bisa link up ke Singapura langsung. Demikian Mbak Afi. Baik, Pak Hendra, apa masih ada tersangka yang DPO yang masih dalam kejaran pihak kepolisian? Betul sekali Mbak Afi, jadi dari 3 yang kita informasikan untuk DPO yaitu saudari Wiwit dan satu lagi saudari Yuni ya, Yuyun Yuni ya, Yuni ini sudah kita terbitkan. Dan dari kedua tersangka ini yang kita terbitkan kemungkinan besar juga masih di Indonesia, tapi kita memang sedang fokus yang kemarin Popo, sehingga yang di Jawa Barat ini untuk mencari dua tersangka ini masih kita upayakan untuk mencari
yang bersangkutan sehingga sampai tertangkap. Demikian, Ya, Afi. Pak Hendra, apa keterangan terbaru yang bisa Anda bagi? Apa keterangan dari si otak sindikat ini, Lili alias Popo ini? Ya, untuk Lili Afi ini memang ada kendala ya, di samping usianya juga 69 tahun. Yang bersangkutan juga banyak 2 kali pemeriksaan kita nih agak mandek dan banyak sekali alasan untuk sampai kepada harus ada pengacara ya. Dan ini belum ada kemajuan yang signifikan dari saudari Lili alias Popo ini. Tetapi dari 25 yang kita dapatkan informasi perekrut ini. Jadi kita lagi fokus kepada perekrut ini. Setelah kita dapatkan keterangan perekrut-perekrut ini ada terbagi ya, terbagi orang-orangnya. Jadi yang kemarin dari 6 itu semua dari AF dan AF juga menambah lagi itu dari 6 yang kita amankan itu dari AF 6 juga. Jadi ada 12, kemudian ada lagi dari DHH dan Helina, ini 2 tersangka ini 6 perekrutnya nih, jadi ada 18. Nah sekarang di situ kita sampaikan tadi ada DPO 1 ya saudara Yuyun tadi itu juga merupakan perekrut. Semoga ini merupakan keterangan akhir dari 25 itu setelah sisanya ada dari Yuyun tadi itu. Demikian, Ya. Afi. Pak Hendra mau konfirmasi, berarti 25 anak sesuai dengan keterangan dari Humas Polda Jawa Barat, semua 25 anak ini identitasnya tanda kutip dipasukan, dibuat di Pontianak sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Ya, sesuai dengan keterangan saksi saja tersangka seperti itu, sehingga kita kembali intensif ke Pontianak untuk terkait dengan pemalsuan ini kan sudah ada beberapa saksi yang kemarin sudah kita sebutkan, ada dari aparatur desa situ, kemudian ada Dukcapil. Nah, ini sudah kita warga juga dan sebagainya. Ini ada bertambah lagi dari sana. Kemungkinan ada beberapa tersangka lain yang kita dapatkan dari pengembangan bagaimana pembuatan dokumen ini. Demikian, Mbak Afi. Dan semua negara tujuannya adalah satu, Singapura. Apakah ada negara lain yang menjadi tujuan? Dan ini negara tujuan atau negara transit, Pak, Singapura ini? Sampai saat ini kita belum bisa menyampaikan keluar selain Singapura ya. Nah, tetapi di sini ada yang pasti lokal pun beliau juga si tersangka ini juga tanggapi dan mati bisa ya, karena di Jakarta ada 1 yang kemarin di Tangerang kita amankan. Nah, sisanya informasi lebih kuatnya ke Singapura. Tapi ketika nanti yang bersangkutan dewasa atau si orang tuanya ini berubah kewarganegaraan, seperti yang kemarin ada komunikasi dengan beberapa teman media di Australia itu, ya ini salah satu yang tadi itu sempat menyampaikan kepada kami bahwa yang bersangkutan sudah usia 20 tahun, dia merasakan kejanggalan bahwa bersangkutan ini sepertinya orang Indonesia curhat dengan media dari Singapura, dari Australia ini, sehingga kemungkinan besar ini juga bisa setelah bersangkutan tinggal di Singapura bisa pindah ikut orang tuanya di berbagai negara. Demikian Afi yang bisa kami sampaikan. Baik, Pak Hendra, terima kasih banyak. Saya langsung ke KPAI. Pak Jasra, ini kita tahu bahwa ada 6 orang bayi yang saat ini berhasil diamankan. Posisinya 5 di Pontianak dan 1 di Karawang. Apakah juga KPAI melakukan pengawasan lebih jauh terhadap kondisi 6 bayi ini, Pak? Ya, jadi sore tadi kita coba komunikasi ya dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Asuhan Anak yang di Bandung ya, yang ditetipkan oleh Polda Jawa Barat gitu ya. Memang pertama situasi kesehatannya kondisi sehat ya. Kemudian kita dalami apakah sudah ada identitasnya apa belum gitu ya. Sampai sore tadi saya tanya belum ada identitas gitu ya. Nah, mungkin Polda Jabar mungkin mengetahui lebih soal dokumen tadi gitu ya. Karena ketika anak ini diserahkan itu tidak dengan identitas tadi gitu. Tidak dengan identitas. Ya, Harusnya bagaimana Pak untuk kasus ini? Apakah memang identitas mana yang akan digunakan jika ternyata harus memiliki identitas? Ya, jadi ini kan Lembaga Kesejahteraan Sosial Asuhan Anak khusus bayi ya. Memang situasi-situasi bayi yang dititipkan cukup beragam. Ada yang memang dari titipan kepolisian itu misalnya anak temuan gitu ya. Itu memang tidak ditemukan identitas gitu ya. Termasuk juga seperti kasus ini kayak dugaan kita. Tapi kalau memang ada, biasanya kepolisian juga menyerahkan ya identitas itu. Karena ketika proses penerimaan di lembaga itu
kalau ada identitas yang lengkap itu lebih mudah dilakukan di-trace asesmen keluarganya gitu ya. ya. Di asesmen mudah di tracing keluarganya. Tapi sampai tadi ya kita temukan belum ada gitu. Lalu statusnya 6 bayi yang hari ini dititipkan ini apa Pak? Jika ternyata mereka juga berkaitan dengan kasus sindikat perdagangan bayi ini. Ya statusnya adalah anak dalam perlindungan khusus ya. Dan memang ketika anak ini tidak memiliki keluarga, maka dititipkan di lembaga gitu ya. Sampai nanti ditemukan keluarganya. Katakanlah nanti keluarga intinya mengalami tindak pidana gitu misalnya. Nanti ada keluarga pengganti sampai derajat ketiga ya, kakek dan nenek gitu ya. Tapi lagi-lagi nanti akan diasesmen ya, lebih jauh apakah keluarga derajat ketiga ini mampu nggak untuk mengasuh atau membesarkan bayi ini. Jadi kalau tidak mampu ternyata terbuka ya, kalau untuk adopsi? Tidak mampu ya maka tetap di lembaga gitu ya. Kalau dalam continuum care kita itu kan ada namanya foster care ya, ada keluarga pengganti gitu ya. Dan tentu ada syarat dan pelatihan, usia dan seterusnya gitu ya. Dan itu tentu terbuka untuk dilakukan adopsi gitu ya. Terkait keluarga pengganti. Dan nanti tentu ada prosedurnya ya, misalnya dititipkan selama setahun, nanti akan dipantau oleh psikolog atau pekerja sosial gitu ya. Kemudian kalau keluarga ini mau mengadopsi secara ilegal, maka didaftarkan ke pengadilan. Secara legal. Gitu ya. Secara ilegal gitu. Oke, baik. Kami akan lanjutkan pemirsa tadi mendengar penjelasan dari Humas Polda Jabar bahwa so far sejauh ini para tersangka menyebutkan hanya satu negara, Singapura. Kami akan wawancara dengan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Mas Uryo Pratomo. Apakah semudah itu membuat bayi ilegal menjadi warga negara Singapura yang kita kenal sebagai sebuah negara yang tertib administrasi? Usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.